Pemirsa, video pengeroyokan kelompok preman kepada seorang warga Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Polisi turun tangan dan menangkap salah satu preman yang tak berkutik ketika disergap. Inilah video yang viral di media sosial ketika sekelompok preman mengeroyok seorang warga di Jalan Veteran Pasar 6, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Sumatera Utara. Seorang pria dipukuli karena diduga tidak mau memberikan uang kepada para preman. Setelah viral, polisi langsung turun tangan. Seorang pelaku pengeroyokan ditangkap dan mengakui perbuatannya, sementara rekan-rekannya masih dalam pengejaran polisi. Ancaman pemerasan dan terjadi 170 terhadap warga yang dilakukan oleh 8 orang yang identitasnya kemarin belum kita ketahui, dan 1 orang berhasil kami amankan inisial RH. Motif para pelaku apa itu? Dan menyebabkan informasi mereka melakukan pemerasan terhadap korban. Karena tidak dikasih uang ya? Karena tidak dikasih, lalu dia dilakukan penganiayaan bersama. Kapolsek Medan Labuhan menegaskan preman-preman yang meresahkan akan ditindak tegas oleh polisi dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Sadam Husin, iNews melaporkan. Video adu mulut antara korban dugaan kasus penipuan investasi bodong dengan anggota polisi di Jepara, Jawa Tengah viral di media sosial. Perselisihan kedua pihak akhirnya diselesaikan dengan mediasi di Mapolres Jepara. Kamu memegang, hah? Kamu pukul suamiku, Pak. Inilah video adu mulut anggota Polsek Melongo Jepara dengan sebelah warga yang diduga menjadi korban kasus penipuan investasi. Tak hanya adu mulut, dari rekaman video terdengar warga memprotes tindakan arogan personel polisi. Cekcok diduga berawal saat para korban investasi bodong berusaha membuka paksa pintu rumah terduga pelaku. Namun upaya warga dicegah oleh polisi yang berjaga sehingga terjadi keributan. Sedang melakukan pengamanan toko emas, kemudian adanya keributan dalam arti masyarakat itu yang akan membuka paksa ataupun ada rencana untuk mengambil barang dari diduga pelaku investasi itu. Nah, ini dilakukan pencegahan oleh anggota. Namun terjadi cekcok adu mulut dan anggota menepuk bahu dari. Pasca viralnya video, Kapolres Jepara langsung memanggil pihak warga dan personel polisi yang terlibat cekcok. Mediasi dilakukan untuk menjernihkan masalah dan menghindari dampak yang tidak diinginkan. Dari hasil mediasi, kedua belah pihak telah sepakat untuk saling memaafkan dan tidak memperpanjang masalah. Dugaan investasi bodong ini mencuat setelah para korban berdatangan ke rumah YA terduga pelaku penipuan guna meminta pengembalian uang. Polisi telah memasang garis polisi di rumah pelaku yang saat ini melarikan diri. Namun kasus ini belum bisa diproses lantaran belum ada korban yang melapor dengan membawa alat bukti. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Polisi meringkus pembunuh Nuralia, wanita pedagang kopi di Bogor, Jawa Barat. Tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Jajaran Reskrim Polresta Bogor Kota berhasil meringkus pelaku pembunuhan dan penganiayaan wanita pedagang kopi di Bogor, Jawa Barat. Pelaku berusia 57 tahun ini sempat menjadi buron selama sepekan. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengemukakan motif pelaku menghabisi nyawa korban karena masalah asmara. Diketahui korban tewas bernama Nuralia, wanita yang telah lama menjalin hubungan asmara dengan tersangka namun beralih ke pria lain. Kini tersangka mendekam di tahanan Mapolresta Bogor Kota. Sejumlah barang bukti diamankan polisi, diantaranya 2 buah ponsel milik korban, sebilah kayu yang digunakan untuk menganiaya, dan sejumlah pakaian milik korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, warga Kota Bogor digemparkan dengan temuan jasad bersimbah darah serta korban lainnya yang mengalami luka ditemukan warga di sebuah warung nasi pinggir jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh Cilandak Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat pekan lalu. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan.
Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait motif pembunuhan penjual kopi, sudah bergabung bersama kami Kapolresta Bogor, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mbak Stefani. Baik Pak Susatyo, apa motif tersangka membunuh korban? Benarkah karena motif asmara? Jadi perlu kami jelaskan, pertama pada hari Jumat pagi itu kami mendapatkan laporan masyarakat, pada saat itu kami mendapatkan ganjil genap, bahwa ada penjual warung beserta anaknya itu dalam kondisi satu itu sudah meninggal dunia dan satu luka berat. Kemudian kami lakukan otopsi, ternyata memang penyebab kematiannya itu adalah kekerasan benda tumpul pada bagian kepala belakang. Di sana kami ketahui bahwa korban itu memiliki hubungan dengan profil tersangka ini. Kami melakukan profiling terhadap tersangka, kemudian melakukan upaya untuk penyelidikan di beberapa lokasi, dan alhamdulillah kurang dari sepekan kami berhasil menangkap tersangka tersebut di daerah Sukabumi, Kecamatan Lengkong. Dan setelah kami melakukan pemeriksaan, memang motifnya adalah cemburu atau sakit hati karena sudah memiliki hubungan dengan si korban ini, namun korban akan menikah dengan orang lain. Begitu kurang lebih. Sudah berapa lama tersangka ini menjalin hubungan asmara dengan korban? Kalau dari informasinya itu sekitar 6 bulan, Mas, berhubungan dengan si tersangka ini. Baru 6 bulan? Ya. Apakah pembunuhan ini direncanakan oleh tersangka? Kalau melihat dari waktunya, setelah kita melakukan pemeriksaan, ternyata dilakukan pada hari Kamis sekitar pukul 11 malam. Sehingga yang bersangkutan itu tahu jam 11 malam itu kondisi sudah sepi, kemudian tinggal berdua, korban dengan anaknya Disa ini. Kemudian tersangka masuk dan memukul korban dengan kayu yang sudah dipersiapkan. Artinya memang kami menjerat pelaku ini dengan pembunuhan berencana, menyiapkan waktunya, menyiapkan alatnya, dan memang sudah berniat untuk menghabisi nyawa dari korban tersebut. Pak Susatyo, jika motifnya adalah asmara, mengapa anak dari Nur Alia ikut menjadi korban? Karena yang bersangkutan ini dalam kondisi emosi, kemudian dia melakukan penganiayaan, kebetulan anaknya itu pun ada di situ. Sehingga anaknya itu pun itu dipukul dengan sebilah kayu tersebut yang ujungnya ada pakunya itu. Nah, itu yang dipukul sampai anak itu luka berat di bagian kepala. Apakah ada informasi Pak mengenai kondisi terakhir dari anak korban? Kondisi anak korban saat ini masih kondisi sadar dan dalam pemulihan, gitu Pak. Baik, untuk ancaman hukuman bagi pelaku Pak? Kami menjerat yang bersangkutan dengan pasal pembunuhan berencana, kemudian juga dengan pasal pencurian dengan kekerasan, karena 2 handphone milik ibu dan korban dan anaknya ini ada di tangan si pelaku dan juga pembunuhan biasa. Kami jelas semoga ancamannya nanti bisa sesuai dengan keputusan hakim, bisa seumur hidup. Bisa digambarkan Pak profil tersangka ini seperti apa pekerjaannya sehari-hari dan sebagainya? Di profil si tersangka ini, pekerjaan sehari-harinya adalah wira swasta atau kerja serabutan, dan memang sering menjadi langganan dari warung tersebut, sehingga terjalin hubungan dengan si korban tersebut. Nah, mungkin memiliki perasaan yang mendalam terhadap si korban. Ternyata korban ini tanpa diduga mungkin akan menikah dengan yang lain. Demikian. Dan setelah melakukan perbuatannya, tersangka ini sempat melarikan diri dan bersembunyi. Bagaimana akhirnya pihak kepolisian berhasil menemukan tempat persembunyian tersangka? Jadi tim kami berusaha melakukan pengejaran karena memang tersangka ini asli dari Sukabumi, beberapa rumah dan sebagainya itu kami lakukan penggeledahan. Juga sampai sempat beberapa hari yang bersangkutan ini tidur di kebun gitu ya, di kebun tapi bukan di rumah untuk menghindari kejaran polisi, dan akhirnya tertangkap di daerah Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Apa saja Pak barang bukti yang menguatkan penetapan tersangka? Barang bukti yang kami sita yaitu pertama alat utama yang digunakan untuk menghabisi korban, yaitu sebilah kayu panjang 80 cm, kemudian 2 buah handphone termasuk
Di antaranya adalah baju yang digunakan oleh si tersangka dan juga oleh korban. Baik, terima kasih Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Kapolresta Bogor Kota atas informasinya. Selamat sore. Pemirsa, polisi menangkap pelaku teror wafer berisi silet di Jember, Jawa Timur. Pelaku tak lain adalah tetangga korban. AG, warga Kecamatan Patrang, Jember ini akhirnya ditangkap polisi di rumahnya. AG merupakan pelaku teror wafer berisi serpihan silet dan paku terhadap Muhammad Yasin, tetangganya sendiri. AG mengaku geram karena pernah menerima barang tanpa pengirim yang jelas. Pelaku kemudian membalasnya dengan memberi wafer berisi silet kepada anak-anak di sekitar rumahnya. Memang dia merencanakan hal tersebut melalui snack yang didapat kemudian dibagikan ke anak-anak. Kita akan melakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan terkait dengan motif, pengumpulan barang bukti di TKP ataupun di tempatnya yang bersangkutan, dan juga pemeriksaan. Sebelumnya teror wafer berisi serpihan silet dan paku menggegerkan warga Jember, Jawa Timur. Seorang anak yang sedang bermain di depan rumahnya menemukan 3 buah wafer yang dilempar orang tak dikenal. Di depan rumah Muhammad Yasin, warga Jalan Cupeda, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur inilah 3 bungkus wafer dilempar oleh orang tidak dikenal. Ketiga wafer itu kemudian ditemukan anak perempuan Muhammad Yasin yang sedang bermain. Tanpa curiga, sang anak membuka bungkus wafer dan mencoba memakannya. Namun ternyata wafer tersebut berisi benda mirip silet dan paku. Muhammad Yasin kemudian memeriksa 2 wafer yang lain. Ternyata semuanya berisi serpihan silet, paku, dan juga staples. Temuan ini langsung dilaporkan ke Polres Jember. Si adik ini main di luar, nah kitanya ada yang memanggil, dikasih wafer 3, tapi karena adiknya takut, akhirnya wafernya itu dilempar di teras, sehingga diambil sama adiknya, pas dibuka 1, dimakan, sampai belum sempat ditelan, belum sempat dikunyah, kok keras, yaitu pas dimuntahkan itu. Kita akan koordinasi dengan Polsek juga, Polsek Patrang, di mana hal tersebut juga diketahui oleh orang tua si anak yang pada saat memakan itu ada benda keras yang kemudian setelah dilepeh ataupun diteliti lebih lanjut ternyata ada potongan silet dan staples. Kita masih cari pelakunya. Polisi kini tengah mencari siapa pengirim wafer bersilet ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Polisi dari Polres Pasuruan, Jawa Timur menangkap pelaku penculikan dan pencabulan bocah kelas 6 SD yang sempat viral di media sosial. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pelaku yang dibekuk berkat bantuan rekaman CCTV ini mengakui perbuatannya karena telah diceraikan oleh istrinya. MA, warga Kelurahan Gelanggang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan ini dibawa ke lokasi penculikan untuk olah tempat kejadian perkara. Selanjutnya, tersangka dibawa ke salah satu penginapan di kawasan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan pemeriksaan awal polisi, pelaku yang bekerja sebagai penjaga toko mengaku perbuatannya karena tidak kuat menahan nafsu setelah diceraikan istrinya. Polisi berhasil mengungkap kasus penculikan dan pencabulan dari nomor polisi motor pelaku yang terekam kamera pengawas. Rekaman CCTV juga, tersangka. Setelah itu kita melakukan penyelidikan, langsung kita periksa dari keterangan saksi juga. Dari saksi korban mengetahui dan petunjuk dari CCTV juga kita bisa mengarah ke tersangka tersebut. Kira-kira motifnya apa Nanda? Hasrat keinginan yang terpendam. Hasrat keinginan terpendam yang tidak bisa tersalurkan. Sempat dibawa lari kemana ya korban ini? Cuma ke daerah penginapan itu saja, penginapan di daerah Prigen. Sebelumnya, korban yang masih duduk di kelas 6 SD diduga dihipnotis dan diculik oleh pelaku saat bersepeda. Korban kemudian dibawa ke sebuah penginapan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.